Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari Project Based Learning kami, yaitu analisis keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsendi Audi Putri. Nama saya Fasya Ramadina Lesmana. Nama saya Windy. Nama saya Nala Ardina. Dan saya Rahayu Agustin. Kelompok kami menganalisis yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2024. Adapun yang merupakan objek penelitian adalah kinerja keuangan dan rasio keuangan. Dari penelitian ini, sumber data yang kami gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Dan sumber data sekunder diperoleh dari situs resmi perusahaan yaitu investor@sidomuncul.co.id. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang dimiliki informasi tersebut pada oleh Muhammad 2009. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain secara tidak langsung dari subjek peneliti yang berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia. Dari analisis ini, kami menggunakan metode analisis data yaitu analisis rasio keuangan, di antaranya rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi. Mungkin langsung saja ke dalam hasil penelitian dari analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas yang yang kami dapatkan di PT Industri dan Jamu Sido Muncul ya. Yang pertama yaitu ada rasio current ratio atau rasio lancar. Jadi rasio ini membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Tujuannya yaitu untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset yang dimilikinya. Current ratio menunjukkan peningkatan secara bertahap setelah penurunan pada tahun 2020 dari angka 419,75% di tahun 2019. Rasio ini turun ke 366,41% di tahun 2020. Kemudian meningkat setiap tahun hingga mencapai 447,37% di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan likuiditas perusahaan dan kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Bagaimana cara menghitung current ratio ini? Di sini ada rumusnya ya. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Berarti kalau untuk tahun 2019, aset lancarnya sebesar 1.716.235 dibagi 870 yang menghasilkan 419,75%. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya. Next. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan. Quick ratio memperlihatkan pola yang serupa dengan current ratio. Meskipun mengalami penurunan,
pada tahun 2020 menjadi 311,16%. Rasio ini meningkat kembali di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 358,96% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa setelah penurunan di tahun 2020, perusahaan semakin mampu menutup kewajiban jangka pendeknya tanpa memperhitungkan persediaan, yang menandakan peningkatan stabilitas keuangan. Untuk cara menghitungnya, ada seperti tadi ya rumusnya di atas, yaitu aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi hutang lancar, terus dikali 100%. Untuk contoh, misalkan tahun 2020, total aset lancarnya yaitu 2.052.081. Kemudian dikurangi persediaan senilai 309.478. Kemudian dibagi hutang lancarnya sebesar 560.043 dikali 100% yang menghasilkan 311,16%. Next. Cash ratio adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Rasio ini membantu menilai kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam situasi darurat atau saat terjadi penurunan pendapatan, di mana kas menjadi sangat penting. Cash ratio di sisi lain mengalami penurunan yang lebih signifikan dibanding dua rasio sebelumnya. Cash ratio turun dari 211,52% di tahun 2019 menjadi 179,69% di tahun 2023. Penurunan bertahap ini menandakan bahwa meskipun perusahaan memiliki peningkatan dalam aset lancar, ketergantungan pada kas dan setara kas dalam menutupi hutang lancar mengalami penurunan. Namun, berdasarkan tabel cash ratio PT Sido Muncul, selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai 2023, masih berada dalam keadaan baik karena ada di atas nilai standar industri yaitu sebesar 50%, dan RP1 utang lancar dijamin oleh kas. Untuk perhitungannya, di sini rumus kas rasio yaitu kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar, kemudian dikali 100%. Contoh pada tahun 2023, kas dan setara kas itu sebesar 1.082.219. Kemudian dibagi hutang lancar sebesar 543.370. Kemudian dikalikan 100, yang hasilnya yaitu 199,17%. Mungkin materi selanjutnya tentang rasio profitabilitas yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan atau laba. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 jenis ya, di mana yang pertama itu ada NPM atau Net Profit Margin, yang kedua ada GPM, Gross Profit Margin, terus ada ROA, Return on Asset, dan ROE, Return on Equity. Nah, di dalam rasio profitabilitas, semakin tinggi hasil dari rasio profitabilitas menunjukkan semakin baik keadaan atau kondisi keuangan perusahaan tersebut. Namun ada beberapa faktor yang mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan. Contohnya pada tahun 2019 dan 2020 pada saat terjadi pandemi COVID-19, banyak perusahaan mengalami penurunan profit karena banyak perusahaan yang ditutup atau dilarang melanjutkan kinerja perusahaannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang profit margin, di mana profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih, di mana rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Seperti yang kita lihat, dari tahun 2019 sampai tahun 2023, di PT Sido Muncul Tbk ini mengalami kenaikan dan penurunan juga. Namun rata-rata di atas 30%-an, yang artinya ini
kondisi perusahaannya itu cukup baik karena masih di atas industri ya. Karena rata-rata di industri itu hanya 20%. Lalu ada gross profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk membandingkan penjualan dengan laba bruto. Di mana rumusnya itu laba bruto dibagi penjualan bersih dikali 100%. Nah, pada PT TBK, pada PT Sido Muncul TBK ini rata-rata 50%, dan ini artinya keadaannya itu cukup buruk karena di industri itu rata-ratanya 75%, karena semakin rendah hasil dari gross profit margin menunjukkan semakin buruk atau kurang baik kondisi perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya ada return on equity, yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan kontribusi ekuitas atau modal dalam menghasilkan laba. Di mana rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Nah, semakin tinggi hasil dari ROE menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Nah, maksudnya ini di mana 100% dari modal atau ekuitas dapat menghasilkan berapa persen sih laba bersihnya. Contohnya ini 2019 hasilnya itu 26%, maka maksudnya itu dari 100% ekuitas dapat menghasilkan 26% laba bersih. Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset, yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari semua total aset yang dimilikinya. Rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Sama seperti ROE, ROA juga semakin tinggi hasilnya menunjukkan semakin baik ke perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Di sini rata-rata 20%-an, ini juga sudah cukup baik karena rata-rata di industri itu 10%. Dan maksudnya juga sama, jadi dari 100% aset dapat menghasilkan berapa persen sih laba bersihnya. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tiga. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban atau utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang versus modalnya sendiri. Nah, seperti yang telah ada pada presentasi ini, di sini ada kita mencantumkan dua jenis rasio solvabilitas, yaitu total debt to total asset ratio dan debt to equity ratio. Nah, untuk debt to asset ratio merupakan mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, yang dimana semakin rendah nilainya maka semakin baik. Nah, untuk mengetahui total debt to total asset ratio ini, yaitu rumusnya total hutang dibagi total aset dikali 100%. Yang telah kita ketahui dari tahun 2019 sampai 2023, debt ratio pada PT Sido Muncul ini kisaran 13%-an, di mana menunjukkan PT Sido Muncul ini berada pada keadaan baik karena berhasil untuk tidak di atas nilai sebesar 35%. Karena semakin rendah nilai darnya diartikan bahwa perusahaan memanfaatkan penggunaan hutangnya terhadap ekuitas, yang dapat dikatakan perusahaan
kepada perusahaan dikatakan bahwa beban perusahaan kepada kreditur akan berkurang, lalu keuntungan perusahaannya akan naik. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini membandingkan proporsi utang terhadap modal sendiri. Seperti yang bisa dilihat, untuk mencari debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%. Total hutang dibagi modal dikali 100%, di mana dari tahun 2019 sampai tahun 2023, debt to equity ratio pada PT Sido Muncul ini kisaran sebesar 19 persenan, 15%, 19%, 17%, 16%, dan sekitar 15%, yang menunjukkan bahwa PT Sido Muncul Tbk selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai 2023 berada dalam keadaan baik karena berhasil untuk tidak di atas nilai standar industri yaitu sebesar 90%. Karena semakin rendah perputaran aset tetap maka akan semakin baik. Karena dari ini eh, bisa dikatakan baik jika debt to equity rasionya berada dari kurang 100%. Seperti itu. Selanjutnya, untuk rasio selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan memanfaatkan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan atau output dengan biaya serendah mungkin. Yang ke A ada perputaran piutang. Perputaran piutang, rumusnya perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Tabel ini menunjukkan berdasarkan tabel dari PT Sido Muncul Tbk selama 5 tahun dari 2019 sampai 2023 ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin lambat dalam menagih piutang dari tahun ke tahun. Yang kedua, ada perputaran persediaan. Rumusnya perputaran persediaan sama dengan HPP dibagi persediaan. Perputaran persediaan adalah mengukur seberapa sering persediaan barang di sebuah perusahaan terjual atau diputar dalam suatu periode tertentu. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan dengan rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa persediaan terjual dengan cepat sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan rasio barang tersebut. Yang ketiga ada rasio perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap pada Sido Muncul Tbk selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023 berada dalam kondisi naik turun di mana tahun 2019 sebanyak 1,93 kali. Hal ini disebabkan terjadinya wabah COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Namun pada tahun 2020 sampai 2022 perusahaan mampu bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Rumusnya ada perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap. Yang kedua ada perputaran total aset. Rumusnya perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi total aset. Nah, berdasarkan tabel tersebut, dari
selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023 berada dalam keadaan tidak baik-baik saja dan masuk kategori kurang efisien karena kurang dari standar industri sebanyak 5 kali. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Yang kedua ada weakness atau kekurangan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. PT Sido Muncul dikenal sebagai salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia dengan produk berkualitas tinggi dan alami. Yang selanjutnya yaitu PT Sido Muncul memiliki portofolio produk yang luas termasuk minuman herbal dan suplemen kesehatan yang memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Dan PT Sido Muncul juga sudah menyebarluaskan produknya kemana-mana yang tersedia di supermarket dan toko-toko terdekat untuk memungkinkan akses yang mudah bagi konsumennya. Yang selanjutnya yaitu PT Sido Muncul menggunakan teknologi canggih dalam proses produksi yang memastikan hasil yang higienis dan berkualitas. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan PT Sido Muncul yang pertama yaitu rentan terhadap gangguan logistik yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk di pasar. Selanjutnya yaitu penggunaan bahan baku berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi margin keuntungan. Lalu, ada keterbatasan dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran yang dapat mengurangi jangkauan pasar. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Peluang yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, memberikan peluang untuk ekspansi produk. Yang kedua yaitu peluang untuk memasuki pasar luar negeri dengan produk jamu yang herbal yang semakin diminati. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh PT Sido Muncul yang pertama yaitu banyak perusahaan lain yang dalam industri minuman kesehatan yang menawarkan produk serupa meningkatkan tekanan kompetitif. Yang kedua, pandemi telah mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan termasuk penurunan daya beli konsumen. Yang terakhir yaitu perubahan preferensi konsumen menuju produk modern atau barat dapat mengancam pangsa pasar jamu tradisional. Yang selanjutnya adalah rekomendasi. Berdasarkan analisis rasio keuangan dan analisis SWOT, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan PT Sido Muncul. Yang pertama yaitu strategi likuiditas dan pengelolaan kas. Mengingat tren penurunan cash ratio, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan likuiditas melalui pengelolaan kas yang lebih ketat. Yang selanjutnya yaitu efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Mengingat penggunaan bahan baku berkualitas tinggi dapat meningkatkan biaya, perusahaan perlu menyeimbangkan kualitas bahan dengan efisiensi biaya tersebut. Yang ketiga, ekspansi pasar dan diversifikasi produk. Dengan meningkatnya minat terhadap produk herbal di pasar global, PT Sido Muncul dapat mempertimbangkan ekspansi ke luar negeri, terutama di negara-negara yang mulai menerima produk herbal sebagai alternatif kesehatan. Yang selanjutnya yaitu investasi dalam teknologi dan digitalisasi. Penggunaan platform digital dapat menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus beradaptasi dengan tren belanja online yang semakin meningkat. PT Sido Muncul bisa mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif melalui media sosial, platform e-commerce, ataupun aplikasi khusus. Yang selanjutnya yaitu strategi pertumbuhan dan profitabilitas. Dengan penurunan profit margin dan gross profit margin, perusahaan dapat melakukan peninjauan harga dan biaya. Strategi harga yang kompetitif dan program loyalitas konsumen yang menarik dapat membantu menjaga profitabilitas sekaligus memperkuat pangsa pasar. Yang terakhir yaitu pengendalian utang. Meskipun utang perusahaan relatif rendah tetap penting untuk mempertahankan debt ratio
dan debt to equity ratio pada tingkat yang sehat. Penggunaan utang untuk proyek-proyek dan ROI yang tinggi dapat menjadi strategi, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani kasus arus kas perusahaan. Dengan implementasi strategi di atas, PT Sido Muncul diharapkan dapat meningkatkan likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan, serta menjaga daya saing di tengah persaingan yang ketat. Nah, mungkin Tidak selesai. itu adalah paparan hasil analisis kami dari analisis keuangan PT Sido Muncul. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah. Tidak, ya Allah, Awit mohon maaf.